Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini bahasan kami tentang penyakit yang banyak sekali diderita orang dan mudah sekali seseorang terkena penyakit ini, radang tenggorokan. Pak Ustadz, radang tenggorokan itu kan sering sekali diderita oleh orang, bahkan kami juga kadang-kadang di sini tuh kering Pak Ustadz, tidak enak, terus minum aja kadang-kadang perih gitu ya, radang tenggorokan. Ada siletnya. Tapi bukan sariawan ya, ini hanya iya di sini tuh kering seperti itu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu disebabkan bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, memang radang tenggorokan ini banyak ya. Nanti kasih apa namanya? Kalau obat dokter itu dikasih antibiotik seperti itu. Kalau kita orang Islam sebenarnya kalau mau belajar gampang. Tenggorokan itu di sini. Berhubungan dengan daerah pita suara, untuk nelen itu kadang-kadang kok kayak agak sulit ya, tapi masuk itu. Nah, itu insya Allah berhubungan dengan suara sebenarnya daerah sini, suara yang tertahan. Pita suara. Iya, di daerah suara istilahnya ya, memang itu di pita suara, tapi daerah suara di situ, suara yang tertahan sehingga di situ ada radang. Dari mana tertahan? Sebenarnya insya Allah itu terbiasa orang yang kena radang tenggorokan ini, dia kecenderungan punya sifat-sifat seperti satu, dia mau marah ditahan, jadi udah jelas mau diomongin tapi tahan. Ini memang tidak sakit dalam waktu itu atau seminggu atau 1 bulan, biasanya enggak, tapi nanti dia sakit yang sudah bertahun-tahun baru muncul sakit itu. Tapi nanti kalau sudah umur 50 atau 55 ke atas baru dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Nah, radang tenggorokan biasanya seperti itu. Jadi karena apa? Karena marah yang tertahan di sini. Marah yang tertahan. Atau orangnya mudah sekali terpancing untuk emosi kalau bicara. Jadi umpamanya Haji nih ngomongin masalah apa umpamanya. Haji ngomongin masalah itu ngomongin biasa aja, tapi saya langsung tersulut emosi saya karena apa? Saya berpikir Haji nyindir saya. Suuzon. Akhirnya saya langsung ngomong secara langsung. Jeder. Haji ngomong, loh saya enggak ini Ustadz, saya hanya ngomong biasa. Akan diam dulu nih saya. Tapi kan masih marah nih, yang tersimpan di daerah sini. Gitu ya. Nahan marah di situ. Jadi insya Allah mau marah yang dikeluarkan ditahan atau dia orangnya pendiam yang ditahan, insya Allah sama-sama itu insya Allah akan terjadi radang tenggorokan. Nah, bagi orang-orang tertentu, bagi orang yang ibadahnya bagus, kemudian iman kepada Allah Ta'alanya kuat, amal solehnya cukup besar, itu kalau orang itu emosi dalam kondisi ibadahnya bagus, imannya kuat, amal solehnya banyak, dia hari ini emosi, hari ini siang nih, insya Allah sore atau malam dia sudah nggak nyaman. Langsung biasanya kalau orang yang kecenderungan ibadahnya bagus itu dijawab oleh Allah Ta'ala, diingatkan itu supaya bertaubat, sebenarnya hanya gitu. Nah Ustadz, kalau bagi orang awam menahan marah itu bagus Ustadz, karena dia nggak jadi marah, nggak jadi konflik. Nah, bagaimana menahan marah ini tidak menimbulkan penyakit Ustadz? Harus bagaimana? Sebenarnya gini, memang diceritakan dalam Quran itu bahwa salah satu orang yang menahan amarah itu termasuk orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal qadiminal ghaidh. Wal qadiminal ghaidh. Nah, kemudian teruskan
wal afina anin nas. Ini bisa menjadi satu kesatuan atau satu dulu. Nah, pada saat orang yang menahan amarah, ini bukan marah yang diem di sini, bukan seperti itu. Jadi orang yang menahan amarah itu yang harus dijelaskan untuk orang Islam dan semua manusia kalau mau paham, itu adalah dia itu tahu masalah itu bisa menjadikan marah, tapi dia lebarkan agar marah ini tidak muncul. Itu yang dinamakan menahan marah. Oh gitu. Jadi bukan marah itu sudah di sini kemudian ditahan-tahan, itu bukan itu maksudnya. Jadi tahu kalau dia itu mau marah di titik itu, tapi dia langsung enggak, saya enggak marah, saya memilih tenang, santai. Kemudian kalau dia mau emosi langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah itulah itu namanya menahan marah. Nah kalau yang menahan marah seperti Ustaz tadi, udah jengkel, udah merah muka, dada udah berdebar-debar, untuk kembali normal itu harus gimana Ustaz? Istighfar. Istighfar. Kalau itu bukan menahan marah, itu marah yang belum dikeluarkan. Nah, maksudnya seperti itu Ustaz. Menahan marah itu tahu kalau ini bisa jadi marah, itu malah enggak jadi. Malah sebelum nahan tadi itu ya Pak? Iya sebelum nahan, kalau itu kan marah yang belum dikeluarin aja kan gitu. Marah yang ditahan. Marah yang ditahan, bukan menahan marah ya. Marah ditahan. Itu supaya nggak terjadi musibah pertempuran, udah harus istighfar Ustaz. Itu istighfar, mohon ampun. Boleh kalau di kita itu adalah duduk, atau mandi sekalian ya Ustaz. Atau mandi sekalian, atau berwudu, atau sholat, itu yang diajarkan itu seperti itu. Tapi intinya bukan di titik itu juga. Kita harus paham bahwa marah ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Seperti itu, marah itu dilarang. Jadi udah paham marah itu dilarang. Sama seperti kita orang Islam itu harus sholat wajib, jadi kerjain. Jadi jangan udah tahu wajib nggak dikerjain, kan seperti itu. Marah itu juga jelas, la taktub walakal jannah. Walaupun kalimatnya itu menurut banyak orang tidak jelas, ya menurut saya itu jelas. Jangan marah bagimu surga. Makanya orang Islam itu banyak yang marah karena apa? Karena taunya jangan marah bagimu surga. Kalau memang dijelaskan bahwa kalau marah berarti kamu masuk neraka, nah orang akan berpikir gitu loh. Jelaskan itu terus-menerus kepada saudara-saudara kita Islam, mudah-mudahan dia belajar, kan gitu. Kalau dia itu maunya, kalau ditanyain kamu besok mati masuk surga apa neraka, ya jawaban lisan ya surga. Marah itu tidak boleh, nggak bisa, marah itu kan haknya setiap orang. Nggak ketemu Ustaz. Kadang orang Ustaz untuk melampiaskan kepuasannya dengan marah itu surganya diabaikan, karena surga itu kan gaib Ustaz. Belum tahu rasanya seperti apa. Lain lagi kalau udah tahu rasanya pasti dia akan membandingkan. Gini, memang nggak perlu surga yang gaib. Ini aja deh. Haji itu punya istri yang nurut aja sama haji, gimana sih rasanya? Surga banget ya. Kan itu nyaman, seneng, nyaman gitu. Coba kalau istrinya nyuruh mulu, disuruh nggak mau, itu kan jengkel. Itu aja belum masuk ke surga aja udah ngerasain. Kalau oh iya punya istri sudah nasihatin mau, ini mau, disuruh apa-apa mau, ikhlas dan sebagainya, nyenengin hati suami, nyenengin fisiknya suami. Lah kan seneng di sini. Walaupun itu belum surga loh. Kadang orang pengen marah itu baunya surga aja udah nggak mau nyium Ustaz. Mau cerita marah di dunia, baunya surga. Ya istilahnya nggak ada halangan lagi deh yang untuk menghambat marah itu, nafsunya dia pelihara. Ya, karena memang dia kajiannya hanya kajian seneng-seneng. Kajian seneng-seneng itu apa? Dikit-dikit surga, dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Jadi dia lupa dia. Jadi jangan. Memang harus dikasih pagar. Pagar itu adalah tauhid, ibadah, kemudian hukum-hukum atau fikih dan sebagainya, itu kan bisa kita pelajari. Oh nggak boleh begini, oh nggak boleh begini, seperti itu. Sehingga pagar untuk menjadikan kita itu mau marah itu jelas. Seperti itu. Orang itu kan nggak pernah tahu kalau marah terus itu jadinya stroke, atau marah terus itu koroner, jantung koroner, marah terus itu kanker, marah terus itu begini, marah terus.
Itu nggak pernah diceritain. Karena apa? Memang nggak ada yang tahu. Taunya kalau kanker masuk rumah sakit, taunya kalau stroke masuk rumah sakit. Loh, memang betul kalau itu kejadiannya di situ ya boleh. Tapi kan harus dikasih tahu kenapa hadis Nabi yang sahih itu diceritakan. Jangan marah, bagimu surga itu kenapa? Kan gitu. Ini orang harus memahami. Ayolah belajar dari akhlak mulianya Rasulullah, kan seperti itu, belajar, semuanya belajar. Karena memang jarang yang menceritakan. Kalau hanya cerita Rasulullah itu baik, itu hanya cuma ya begitulah, Masya Allah, hanya gitu. Masya Allah, pulang itu gebuk-gebukan lagi dengan istrinya, kan begitu. Jadi memang harus diketahui bahwa radang tenggorokan itu dari marah yang tersimpan di tenggorokan, mau dipijak, mau diomongkan, mau diledakkan, tapi dia tahan. Nah itu nanti hasilnya radang tenggorokan. Kalau sudah Allah menginginkan radang tenggorokan mau dikasih fibrosis, dikasih apa tadi? Antibiotik, ya nggak sembuh-sembuh ya banyak. Kenapa? Karena memang dia tidak memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Yaitu hal yang wajar. Pantes kalau tenggorokan itu orang suka bilang panas dalam. Artinya memang marah di dalam. Wong di dalam Islam sudah dijelaskan jangan marah. Kan ini kan hubungannya dengan marah, ngomong, lisan. Kalau lisannya manfaat ya insya Allah normal lah, semua penyakit di daerah mulut, lidah, tenggorokan itu normal lah insya Allah. Tapi kalau di situ muncul ya itu hubungannya dengan ngomong, kan gitu. Banyak itu istilahnya. Jadi kalau nggak cuma gitu, umpamanya di daerah sini berlendir aja umpamanya. Itu banyak omongan yang memang tidak berguna. Jadi kalau dia dengar ada orang ngomong itu langsung tersulut emosinya, walaupun nggak harus marah, tersulut untuk jawab, tersulut untuk ini. Nah itu biasanya berlendir, sehingga orang yang suka nah itu orang yang biasanya kecenderungan ngomongnya itu nyaut kayak api, menjawab. Artinya maaf nih Pak Ustadz, dari radang ini kan juga kadang-kadang disebut oh itu amandelnya bengkak. Nah itu boleh aja kalau memang dicek amandelnya bengkak, kan beda cerita kalau situ ya. Boleh aja, nanti amandelnya diambil boleh aja. Kalau momennya saya nanganin anak-anak kecil yang amandelnya besar-besar itu ya saya cuma ngasih tahu orang tuanya, udah jangan berdua, jangan marah-marah deh. Hanya gitu aja. Orang tuanya paham, mulai hari ini dah niat bener, sehari, 2 hari, 3 hari amandelnya mulai kempas, selesai. Dan kita secara islami, nah secara islami itulah kita kembalikan pada hukum-hukum Allah. Kalau kempes dari mana? Emang jin bisa jadiin kempes amandel? Enggak bisa. Itu Allah, karena malaikat itu ada banyak di tubuh manusia. Tinggal malaikat itu patuh pada perintahnya Allah. Kalau memang si suami dan istri, ayah dan ibunya si adik itu berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak ngambekan, tidak marah, tidak menyimpan marah dan sebagainya, dilihat oleh Allah Ta'ala kesungguhan suami istri. Kalau memang oh iya sungguh-sungguh benar, kalau ini langsung dihilangkan. Memang anak itu belum ada dosa kalau belum akil balik. Ringan sebenarnya cara menyelesaikan secara islami. Ringan, kadang nggak butuh biaya, kan gitu ya. betul Pak Ustadz. Nah inilah yang harus kita ketahui, belajar. Jangan emosi, jangan marah. Karena marah ini jadi penyakit, nggak cuma di dunia, di akhirat. Jangan marah, bagimu surga. Kalau marah terus, dan marah ini orang-orang Islam rata-rata atau banyak orang bukan cuma orang Islam, rata-rata marah itu sudah menjadi makanan sehari-hari, ya kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan itu. Kadang-kadang kan harga diri saya diinjak-injak lah, itu marah jadinya. Biarin aja, harga diri diinjak-injak itu nggak perlu marah, biasa aja kan gitu ya. Yang merasa punya harga diri kan ya yang marah itu sendiri. Kalau momennya kita itu merasa benar dan kita diinjak-injak itu hanya berpikir bahwa oh itu ujian dari Allah Ta'ala, sudah nggak apa-apa, saya mau ngomong mau ini kayaknya nggak bisa, terima aja itu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nanti Allah paling tersenyum. Ini orang diinjak-injak harga dirinya, dijelek-jelekin, difitnah dan sebagainya, dia santai, nggak pernah punya pikiran apa-apa. Nanti Allah akan memuliakan dia juga ya? Nah dari situlah masuklah hadis kepada orang tersebut, orang yang difitnah, orang yang dijelek-jelekkan, yaitu amal soleh orang-orang yang memfitnah, menjelekkan itu diberikan kepada dia.
Kalau orang itu punya amal soleh. Kalau orang yang menjelekkan tidak punya amal soleh, langsung dosanya itu diberikan kepada itu. Apa yang tidak enak untuk akhirat? Kalau di dunianya dapat apa, Ustaz? Di dunianya kalau dia memang sabar, biasanya nanti ini orang sudah punya tipikal dia amanah. Nah, biasanya orang seperti ini nanti kalau dia itu dibarengin dengan ikhtiarnya baik, biasanya rezekinya diangkat oleh Allah Ta'ala. Dia ikhtiarnya baik, dia tidak malas istilah dia ikhtiarnya. Biasanya nanti diberi oleh Allah Ta'ala itu titiknya rezekinya di sisi harta, biasanya seperti itu. Kalau mau udah telat gitu, mau telat, wah umur saya udah pensiun gini mau gimana? Iya sudah terima aja. Gak usah punya pikiran ngalah dengan istri, ya nggak bisa. Ya. Istri ya dipilih-pilih sendiri kan gitu. Wah saya didolimi dengan istri saya, maunya apa? Artinya ikhtiar itu tidak mengenal usia gitu loh Ji. Tapi benar ya, banyak pelajaran ini yang bisa didapat Ji. Jadi radang tenggorokan hanya mohon ampun kalau sering menyimpan marah di sini. Kemudian kalau sudah berlendir, itu lendir itu di situ. Berarti memang sehari-hari berarti punya sifat yang kaku di dalam berbicara, emosional di dalam berbicara, ada emosional, ada kaku, ada egois. 3 titik itu di dalam pembicaraan atau dalam bicara. Nah di situ pasti, nah itu biasanya. Itu kalau ada stres sebentar atau dia kaget biasanya langsung nggak sadar dia pasti. Itu nggak sadar. Nah orang lain yang pintar membaca, dia stres dengan pertanyaan saya ini, tahu jadinya bahwa oh dia bener nih gitu. Kalau kaku dalam bicara itu maksudnya nggak mau kalah seperti itu Pak Ustaz? Jadi gini nih, kalau kaku dalam berbicara itu nggak mau kalah juga bisa. Pegang prinsipnya kuat. Pegang prinsipnya kuat, gitu. Padahal prinsipnya juga nggak harus dipegang, nggak apa-apa sebenarnya. Oh, karena yang diomongkan itu malah sesuatu yang nggak manfaat. Jadi kaku-kakuan di titik itu, gitu. Malah orang lain susah untuk ngasih apa ya, nasihat ya. Iya, nggak bisa. Agak sulit. Nah itu kan kaku di dalam bicara, kaku prinsipnya merasa benar dan sebagainya itu. Kemudian ngomongnya juga nggak enak itu ya, sama itu di sini lendir semua di situ. Nah itu coba bagi yang teman-teman dulur-dulur berimannya seperti itu, mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Dilihat sehari 2 hari kalau serius mohon ampun, kemudian belajar lebih tenang, nggak banyak bicara. Kemudian kalau bicara yang manfaat, senyum boleh, bukan terus diem gitu, enggak, senyum boleh, bicara pun boleh, asal bicaranya nggak kelewatan ngawur. Insya Allah lendir ini akan hilang. Mudah kok insya Allahnya itu. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang radang tenggorokan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.